Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 96 Mode Frenzy diaktifkan, membunuh secara langsung. Semua orang menjadi gugup. Ada yang merasa puas, ada yang khawatir, tetapi ada satu hal yang diyakini semua orang, Jiang Chen, sang inti fana awal, tidak akan pernah bisa bertahan dari Liu Shuang yang kekuatan tempurnya telah mencapai puncak alam inti surgawi tengah. Semua orang merasa bahwa yang terbaik bagi Jiang Chen adalah mengakui kekalahan sekarang juga, bahkan Guan Yiyun mengingatkannya. Apakah dia benar-benar harus mengakui kekalahan? Itu tidak mungkin. Jika orang lain yang menghadapi skenario seperti itu, maka mengakui kekalahan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sayangnya, Liu Shuang sedang bertarung melawan Jiang Chen, seorang monster tua yang memiliki pengetahuan dan pengalaman seorang Saint. Jiang Chen telah mengalami banyak sekali pertarungan. Bahkan dalam pertarungan yang sangat berbahaya itu, ia telah menang berkali-kali. Tidak peduli apakah itu sikap atau pengalamannya, ia berada ribuan mil di depan Liu Shuang. Akhirnya, momentum Liu Shuang mencapai puncaknya. Serangan yang sedang dipersiapkannya siap dilepaskan. Dia menjadi sangat sombong, dan wajahnya tersenyum kejam. Haha, Jiang Chen, aku tidak menyangka kau masih tidak mau mengakui kekalahan. Bagus, ini sempurna, kau hanya mencari kematian, jangan salahkan aku untuk ini. Liu Shuang tertawa terbahak-bahak. Tepat saat dia hendak menyerang, Jiang Chen melakukan sesuatu yang mengerikan yang hampir membuat semua orang muntah darah. Yang mereka lihat hanyalah di punggung Jiang Chen, yang berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh, sayap berwarna darah tiba-tiba muncul. Sayapnya mengepak, dan Jiang Chen segera terbang tinggi ke langit. Sambil melayang di udara, Jiang Chen melingkarkan lengannya di dadanya. Dia menatap Liu Shuang di bawahnya dengan senyum cerah dan sedikit ketertarikan. Apa? Dia bisa terbang? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Sialan, apa yang terjadi? Bagaimana seorang prajurit Mortal Core bisa terbang? Pertandingan sudah berakhir, tidak peduli seberapa besar kekuatan tempur yang dimiliki Liu Shuang, dia tidak akan pernah bisa bertahan dari ini. Seseorang merasa ingin muntah darah. Mereka tidak pernah menyangka akan mengalami perubahan besar seperti itu. Kakak, anak ini benar-benar pintar, dia hanya menunggu Liu Shuang untuk sepenuhnya memusatkan energinya, dan ketika dia siap untuk melepaskan serangannya, Jiang Chen langsung terbang menjauh. Pada saat ini, Liu Shuang seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, tidak ada cara baginya untuk menarik kembali, jika dia melakukannya, maka dia akan terluka parah oleh serangan balik dari jimat sumber kekuatan tempur, dan dia pasti akan mati. Jika dia melepaskan serangan itu, maka tidak ada peluang untuk mencapai Jiang Chen, dan kemudian dia akan menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia telah menempatkan dirinya di atas piring, dan sekarang Jiang Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan padanya tanpa dia memiliki kemampuan untuk melawan. Jahat, ini terlalu jahat. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Metode Jiang Chen benar-benar dapat mengalahkan lawannya tanpa harus menyerang, ini sangat brilian sekaligus jahat. Jiang Chen telah menyadari semua ini sejak awal. Meskipun Liu Shuang pernah dapat menyerang dengan kekuatan penuh seorang prajurit inti surgawi menengah, itu tidak berarti bahwa ia sudah menjadi seorang prajurit inti surgawi. Ia juga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi alam dan terbang. Jika dia menunggu Liu Shuang melancarkan serangannya, dengan kemampuan Jiang Chen saat ini, menghadapi serangan seorang prajurit inti surgawi menengah akan membutuhkan beberapa trik. Selain itu, serangan seorang prajurit inti surgawi menengah terlalu cepat, sehingga tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, Jiang Chen menunggu saat tepat sebelum Liu Shuang hendak melancarkan serangannya, lalu ia terbang ke langit. Tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya Liu Shuang, selalu ada batas sejauh mana serangannya dapat menjangkau. Tinggi Jiang Chen saat ini berada di luar radius serangan Liu Shuang. Hahaha. Guan Yiyun mulai tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen sekali lagi mengejutkan semua orang. Skenario ini membuat Liu Shuang berada dalam situasi yang canggung. Tidak tahu apakah dia harus menyerang atau tidak, rasanya lebih buruk daripada memakan lalat. Orang ini benar-benar telah menyatu dengan sayap binatang iblis. Ekspresi gembira di wajah Liang Xiao tergantikan oleh keterkejutan. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa seorang prajurit inti mortal awal akan mampu terbang di langit. Pria yang paling muram saat ini tentu saja Liu Shuang. Dia memiliki aura yang mengesankan dan baru saja akan membunuh Jiang Chen. Anak panah sudah berada di tali, dan talinya ditarik hingga batas maksimal. Namun, musuh sudah pergi. Perasaan ini benar-benar membuatnya ingin muntah darah. Liu Shuang mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen yang menatapnya dengan ekspresi menghina, dia tidak bisa menahan diri lagi dan memarahi dengan keras, Jiang Chen. Jika kamu seorang pria brengsek, maka turunlah sekarang juga dan bertarunglah langsung dengan ayahmu. Wajah Liu Shuang memerah, dan tubuh berototnya gemetar. Dikelilingi oleh pusaran energi yang kuat, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi.
Jika energi itu tidak segera dilepaskan, itu pasti akan menghancurkan dirinya sendiri. Yo gelombang, kau bahkan menggunakan jimat sumber kekuatan tempur, kau benar-benar pria sejati. Karena kau sangat jantan, lepaskan saja seranganmu dan biarkan semua orang menyaksikan betapa kuatnya serangan itu. Aku tidak sabar menantikannya. Jiang Chen melemparkan garam tanpa takut angin akan cukup kencang hingga memutar lidahnya. Puh gelombang. Mendengar ini, Liu Xuang langsung memuntahkan darah. Darah ini, setengahnya berasal dari serangan balik energi, dan setengahnya lagi karena kesedihan. Jiang Chen ini terlalu hina dan tak tahu malu. Dua orang bertarung berhadapan di atas panggung, kenapa kau malah terbang begitu saja? Sialan, cara Jiang Chen sungguh tercela dan tak tahu malu. Tanpa melakukan apapun, dia berhasil menempatkan Liu Xuang dalam situasi berbahaya. Liu Xuang sudah tamat. Energi Liu Xuang berasal dari jimat itu. Bisa dikatakan bahwa dia meminjam bantuan dari luar. Sekarang energinya sudah mulai meluap, jika dia tidak segera melepaskannya, dia akan berada dalam masalah besar. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Siapa bilang orang tidak boleh terbang dengan sayap? Liu Xuang sebaiknya mengaku kalah sekarang, lalu melepaskan energinya. Kalau tidak, dengan kemampuan Jiang Chen, mungkin dia akan membunuhnya saja. Dia tidak bisa. Kurasa Jiang Chen tidak berani membunuh Liu Xuang. Dia sudah menyinggung Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar. Liu Xuang adalah salah satu perwakilan Sekte Pedang Surgawi, dan jika dia terbunuh, itu sama saja dengan Jiang Chen menyatakan perang terhadap Sekte Pedang Surgawi. Semua orang mendesah. Pertandingan hari ini penuh dengan drama sejak awal, dan setiap pertarungan yang berhubungan dengan Jiang Chen berakhir sama sekali berbeda dari harapan semua orang. Bahkan sekarang ketika semua orang mengira dia akan mati, dia benar-benar terbang ke langit membalikkan seluruh situasi. Gur, Jiang Chen, persetan dengan kakekmu. Liu Xuang hampir pingsan, dia terus mengomel tanpa mempedulikan citranya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melayangkan tinjunya ke langit. Tinju emas menghantam Jiang Chen seperti gunung. Liu Xuang tidak dapat mengendalikan energi dalam tubuhnya lagi. Jika dia tidak melepaskannya, maka dia akan menderita serangan balasan yang parah. Serangan yang baru saja dilepaskannya tidak akan pernah dapat menyebabkan kerusakan pada Jiang Chen. Dalam benak Liu Xuang saat ini, rasanya seperti ada puluhan ribu alpaca yang berlarian. Jika kesedihan dapat membunuh orang, Liu Xuang akan menjadi orang pertama yang terbunuh olehnya. Wah! Tinju besar itu menghasilkan suara keras, membuat seluruh alun-alun bergemuruh dengan suara yang memekakkan telinga. Serangan Liu Xuang diarahkan ke langit di atas, jika dia melepaskannya sejajar dengan tanah, banyak orang tak bersalah pasti akan terluka. Kekuatan di balik pukulan ini setidaknya beberapa ratus kali lebih kuat daripada serangan-serangannya sebelumnya. Cahaya keemasan panjang membuntuti di balik tinjunya. Cahaya itu seperti air terjun yang bersinar, memantulkan sinar matahari yang terang. Kecepatan tinju emas itu luar biasa cepat, tetapi sayang, Jiang Chen berada terlalu tinggi di langit. Ketika tinju itu tiba di dekat Jiang Chen, setengah dari energinya telah hilang. Selain itu, karena jaraknya terlalu jauh, serangan Liu Xuang tidak dapat mengenai Jiang Chen. Dengan hanya mengepakkan sayap berwarna darah di punggungnya, Jiang Chen dengan mudah menghindari tinju besar itu. Tinju besar itu baru saja melewati Jiang Chen dan menghilang ke langit. Jimat sumber kekuatan tempur, terbuang begitu saja, dan bahkan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada lawan. Jimat sumber kekuatan tempur yang dibuat oleh seorang prajurit jiwa tempur tidak cocok untuk seorang prajurit inti fana. Jika ini adalah pertarungan antara dua prajurit inti surgawi, dan Liu Xuang menggunakan jimat ini, maka lawannya pasti akan mati. Namun sayang, itu menjadi lelucon ketika lawannya adalah Jiang Chen. Saat ini, energi dalam tubuh Liu Xuang hampir habis. Tubuhnya goyah, dan bisa jatuh kapan saja. Semangatnya sangat rendah, seperti anak panah di ujung perjalanannya. Murid junior Li, cepat, akui kekalahan. Liang Xiao berteriak pada Liu Xuang, karena dia sudah melihat Jiang Chen terbang turun dari langit. Jika dia tidak mengakui kekalahan sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi baginya nanti. Sayang sekali, Liu Xuang benar-benar tenggelam dalam kesedihan dan dukanya. Pertarungan hari ini telah memberinya cukup rasa malu seumur hidup. Yang membuatnya semakin sakit hati adalah bahwa jimat sumber kekuatan tempur telah terbuang begitu saja. Wajah Liu Xuang berubah, dia terkejut dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Pada saat ini, Jiang Chen mendarat di panggung pertempuran. Di tangannya, cahaya pedang emas terang yang dibentuk oleh energi Yuan muncul. Seperti naga yang melonjak, dia menusuk ke arah Liu Xuang. Wah gelombang! Semua orang berteriak. Liu Xuang yang terkenal akan mati seperti ini. Sungguh menyedihkan. Selain itu, Jiang Chen benar-benar punya nyali untuk membunuh Liu Xuang, dia benar-benar gila.
Dengan melakukan ini, dia telah mulai berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Berhenti di situ. Liang Xiao berteriak sekali lagi sambil mengeluarkan aura yang kuat dan mengesankan. Dia berteriak dengan cara yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Namun sayang, Jiang Chen tidak peduli dengan kata-katanya. Jiang Chen telah memutuskan untuk membunuh Liu Suang hari ini, bahkan jika ayah para dewa ada di sini, tidak mungkin Jiang Chen akan membiarkan Liu Suang selamat. Ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya, Jiang Chen tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang selamat. Selain itu, bahkan jika dia tidak membunuh Liu Suang hari ini, itu tidak akan mengubah situasinya saat ini, dan itu tidak akan mengubah hubungan antara dirinya dan Sekte Pedang Surgawi. Jika demikian, mengapa dia ingin meninggalkan ancaman dengan potensi yang sangat besar? Ini bukan gaya Jiang Chen. Astaga, plus. Cahaya pedang di tangan Jiang Chen langsung mencapai kepala Liu Suang. Pada saat ini, semua orang di alun-alun menatap dengan mata terbelalak. Bajingan, aku memintamu untuk berhenti. Liang Xiao sangat marah, dia tidak peduli lagi dengan aturan. Dia terbang turun dari menara untuk menyerang Jiang Chen. Liang Xiao, jangan bicara. Hari ini, bahkan jika ayahmu atau kakekmu ada di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Liu Suang. Jiang Chen mendengus dingin. Kata-katanya sangat kejam dan tanpa ampun. Aku akui. Liu Suang akhirnya bisa bereaksi. Ancaman akan dibunuh telah membuat jiwanya bergetar. Namun sayang, dia terlambat, dia bahkan tidak sempat mengucapkan kata kalah sebelum dia dipotong menjadi dua oleh Jiang Chen. Baru sekarang kamu bisa mengakui kekalahan, sudah terlambat. Jiang Chen berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh.